Tugas ulama dan ustadz dan kiai bukan amar ma'ruf. Amar itu memerintahkan atau melaksanakan secara formal, ma'ruf itu kebaikan yang sudah dirumuskan menjadi pasal hukum. Jadi amar ma'ruf itu pekerjaan pemerintah. Kalau pekerjaan ulama, ustadz, kiai itu adalah dakwah khair namanya. Jadi dakwah khair nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu pekerjaan pemerintah atau umaro. Kalau pekerjaan ulama dakwah khair. Tapi udah terlanjur salah kaprah ndak apa-apa. Oke, kebaikan ada berapa macam? Orang naik haji disebut haji, kalau berdoa mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Mabrur itu gelar yang berasal dari kata birrun atau al-birru. Artinya al-birru kebaikan. Nah, baik lagi toh. Nah, tapi baik untuk haji beda sama baik untuk dagang di pasar. Tidak bisa orang dagang di pasar disebut mabrur. Wah, Pak SBY itu presiden yang mabrur, boleh nggak? Ngantuk dia. Nah, gitu. Itu indahnya Allah itu ya. Kalau anak segitu nangis di sini ndak kita hukumi apa-apa. Tapi kalau ibunya begitu, nah baru pusing kita semua. Makanya orang yang telanjang di atas panggung itu bagi saya itu halal. Nggak masalah. Bingung kan sama fikih saya? Coba kalau ada ibu guru TK terus nari telanjang di panggung, boleh nggak? Halal kalau bagi saya. Kenapa halal? Saya tanya dulu pakai simulasi. Setelah telanjang nari telanjang di panggung, bu guru TK kira-kira besoknya masih boleh ngajar nggak? Nggak boleh kan? Pasti dipecat toh. Sama suaminya dicerai nggak? Sama orang kampung disingkirkan nggak? Kenapa? Karena dia anggap gila. Jadi kalau orang gila naik panggung nari telanjang boleh ndak? Halal loh, gila kok. Betul nggak? Jadi pakai simulasi, ndak apa-apa kalau mau telanjang silakan. Cuma kita menghalalkan karena sudah jelas Anda ini orang gila. Tinggal masalahnya sekarang mau setengah apa 3/4 apa 1/4 gila, kan gitu kan? Kalau cuma telanjang separuh berarti setengah gila, kalau 3/4 gila lah, serah. Jadi kalau mau TV mau isinya orang gila semua ndak ada masalah saya. Jadi nggak usah mengeluh TV-nya kayak begitu, ndak apa-apa, wong itu juga. Nah, tinggal anak-anak kita kasih tahu bahwa kamu harus menutupi ini karena kamu ini wanita, kamu ini punya kehormatan dan seterusnya. Gitu ya. Kalau bisa dididik nilainya, bukan disuruh dipaksa memakainya. Istri saya ini 2 tahun kawin sama saya terus pakai jilbab, dan saya tidak pernah satu kali pun meminta dia pakai jilbab. Sebab dia kalau saya suruh pasti taat. Tapi untuk apa dia pakai jilbab? Karena taat kepada saya. Dia taat pakai jilbab harus karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena kesadarannya sendiri. Nanti biar dia cerita sendiri. Saya tidak pernah menasihati dia dan tidak pernah meminta dia pakai jilbab, karena saya percaya dia punya kecerdasan, dia punya rasa syukur kepada Allah. Cuma agak terlambat ketika dia dulu pernah jadi artis. Tapi begitu kita ketemu kan akhirnya lama-lama tahu, oh iya memang baiknya berjilbab. Akhirnya dia berjilbab sampai sekarang dan sama sekali bukan atas pengaruh saya. Kalau soal dia nggak main sinetron lagi, jangan salahkan saya, karena saya sebenarnya mendorong-dorong beliau untuk terus main sinetron. Tapi beliau sudah agak males-males karena sudah menemukan suami yang memang dan kehidupan yang ya nanti kalau mau protes ntar malam deh. Gitu ya. Oke, saya singkat. Jadi soleh itu juga baik, khair itu baik, ma'ruf itu baik, bir itu baik, mabrur ya. Terus ada satu lagi, ihsan itu baik. Cuma kita singkat, bedanya begini. Kalau khair itu kebaikan dalam arti umum, belum ada rumusan yang jelas dan belum spesifik. Kalau ma'ruf sudah menjadi pasal hukum. Kalau ihsan itu kebaikan yang munculnya dari nurani. Jadi sadar sendiri, misalnya
Orang merasa terharu sama penjual apa di pinggir jalan, terus dia tolong itu orang, dia beli agak banyak misalnya, itu namanya ihsan. Ada orang meninggal, itu kalau nggak ada yang takziah, seluruh masyarakat dosa, betul nggak? Tapi kalau ada 5 orang saja yang datang bertakziah, maka 5 orang ini membebaskan semua orang kampung dari dosa. Dan 5 orang ini datang bertakziah karena kesadarannya sendiri. Itu namanya ihsan. Jadi perbanyaklah ihsan. Karena itu ada iman, Islam, ihsan. Karena dengan belajar menanamkan iman, menjalankan Islam, akan muncul nurani kebaikan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Itu namanya ihsan, inisiatif untuk berbuat baik, kan gitu. Terus mabrur itu satu kebaikan pada tingkat yang tinggi. Setelah ada kebaikan syahadat, kebaikan sholat, kebaikan puasa, kebaikan zakat, maka baru orang sampai kepada tingkat kebaikan yang tertinggi, yaitu mabrur. Nah, sekarang terakhir soleh. Soleh itu bagaimana? Soleh itu kalau definisi saya, dan ini boleh orang lain mendefinisikan dan menafsirkan, soleh itu Pak, kebaikan yang sudah dihitung benar maslahat dan mudorotnya. Jadi kebaikan yang kalau diterapkan sangat sedikit orang yang disakiti, sangat sedikit yang dirugikan. Sebab kan kebaikan itu tidak mesti tidak merugikan, betul enggak? Menaikkan harga beras, baik atau buruk? Nah, ada yang bilang baik, ada yang bilang buruk. Petani bilang baik, orang di kampung kota bilang. Nah, yang mana yang baik, menaikkan apa menurunkan? Nah, jadi nggak gampang jadi presiden sebenarnya. Makanya Megawati setelah mengkritik akhirnya malah setuju. Karena memang susah. Baik bagi A, jelek bagi B. Hujan baik nggak? Enggak, maksudnya hujan deras bagi orang yang mau pergi ke pasar atau sore-sore mau apel, hujan deras baik nggak? Itu kan pas mau berangkat apel, hujan deras jelek. Tapi kalau sudah sampai, bagi yang sudah sampai di rumah pacarnya, hujan baik apa enggak? Baik. Jadi hujan baik atau buruk? Nah, maka soleh adalah kebaikan yang sudah dihitung secara sosial. Misalnya hari Minggu kita kerja bakti, ada yang wiritan tidak ikut kerja bakti, wiritannya baik enggak? Ayo, yang lain pada motong-motong apa, bersihin-bersihin got segala macam, yang satu la ilaha illallah, la ilaha. Kira-kira bagaimana perasaan orang yang bekerja? Gondok. Jadi itu kebaikan yang tidak soleh. Soleh adalah kebaikan yang tidak menyakiti siapa-siapa. Kebaikan yang dihitung berdasarkan dialektika atau embat-embatan sosialnya. Itu kira-kira. Nah, soleh ini yang paling sukar. Semua tayangan TV itu baik bagi TV. Kan begitu? Tetapi dia belum soleh karena masih tidak baik bagi sebagian yang mendengarkan atau yang nonton, kan begitu. Jadi soleh itu adalah kebaikan yang sudah sempurna dalam tanda petik gitu ya. Jadi Bapak RW, Bapak RT, Bapak pimpinan-pimpinan, marilah kita menciptakan kesolehan di dalam semua polisi-polisi dan keputusan-keputusan kita. Kita harus membuat simulasi, kira-kira ini baik apa enggak, kira-kira akibatnya bagaimana, kita hitung semaksimal mungkin.